Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Pak Rizal. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan penjelasan mengenai program dari motor DC. Nah, bagi adik-adik semua yang sudah memiliki modulnya, silakan bisa dibuka dan kita sambil bareng-bareng gitu ya untuk melihat modul, dan sekaligus Bapak akan sedikit mempraktikkan beberapa program yang akan kita pelajari bersama-sama. Di modulnya di halaman 46 di sini ada program mengenai bagaimana caranya kita mengatur dari kecepatan motor DC, ditambah dengan kita memprogram dengan lampu RGB dan menentukan berapa lama si motor DC ini akan berputar gitu ya. Ini programnya cukup panjang gitu ya. Adik bisa coba di rumah menggunakan Proteus juga dan aplikasi Arduino Uno nya. Nah, di sini untuk rangkaian Proteusnya Bapak sudah buatkan rangkaian lengkapnya seperti ini. Di sini Bapak menggunakan Arduino Uno, kemudian ada lampu RGB yang common katode, kemudian ada driver motor L293D, ada motor DC, ada baterai. Di sini baterainya kita pakai yang 5 volt saja. Kemudian di sini ada potentiometer untuk project berikutnya gitu ya, berikut dengan terminal serial monitor gitu ya. Nanti kita akan coba rangkaian yang sudah Bapak buat ini dengan program yang ada di job sheet atau di modul microcontroller level 1. Nah, untuk programnya minggu kemarin kita sudah bahas mengenai cara membuat atau menggerakkan motor DC yang putaran arah ke kanan maupun putaran arah ke kiri. Nah, ya, program ini kita kembangkan lebih lanjut menjadi seperti ini. Ya. Jadi kita di sini ditambahkan beberapa variabel yang menentukan fungsi dari pinnya gitu ya. Misalkan di sini pin nomor 3 kita buat nama PWM, pin nomor 2 dir 1, 4 itu dir 2. Untuk pin nomor 5 kita gunakan untuk lampu warna merah, kemudian nomor 6 lampu warna hijau, dan pin nomor 7 kita gunakan untuk lampu warna biru. Kemudian semua penamaan ini kita buat menjadi output semuanya gitu ya. Kemudian di program berikutnya di baris 20 sampai 26 itu merupakan program untuk mengatur kecepatan motor DC berikut arah putaran motornya dan lampu mana yang akan menyala gitu ya. Di sini kebetulan untuk pin untuk baris 20 sampai baris ke 25 ini dalam kondisi low semuanya. Artinya nanti si lampu dan motor DC nya itu akan dalam kondisi berhenti dan lampunya kondisi padam dengan jeda waktu selama 2000 mili-detik atau 2 detik. Kemudian setelah dijeda selama 2 detik, programnya akan dilanjut dengan menggerakkan motor DC dengan kecepatan 100 ya. Kemudian motornya bergerak gitu ya. Ini perkiraan Bapak akan berputar ke arah kiri gitu ya, dengan lampu merah yang menyala selama 2 detik gitu. Kemudian ini dengan kecepatan 175 ya. Yang ketinggalan, yang ini 175, kemudian yang ini 255. Fungsinya sama, berarti di sini untuk baris ke 27, 34 dan 41 ini adalah untuk mengatur kecepatan dari motor DC nya. Yang diaturnya adalah nilai ini ya. Ini adalah nilai untuk mengatur kecepatan motor DC nya.
Nah, adik-adik boleh dirubah-rubah ya, dicoba-coba di rumah apa yang terjadi kalau misalkan nilai-nilai ini kita rubah. Tapi di sini ada keterangan kalau nilai maksimumnya itu hanya sampai 255. Kalau misalkan adik-adik mengisikan lebih dari 255, maka yang akan terbaca oleh Arduino-nya itu tetap maksimal di 255 gitu ya. Jadi kecepatan mode-nya akan tetap di kecepatan maksimal di 255. Kemudian di sini ada tulisan PWM. PWM ini merupakan singkatan dari Pulse Width Modulation gitu ya. Jadi merupakan pulsa untuk konversi dari digital menjadi analog gitu ya, atau digital analog converter gitu ya, nama lainnya DAC. PWM ini nantinya si Arduino itu akan memberikan suatu nilai 1 dan 0 sebenarnya, tetapi dengan kecepatan tertentu. Kecepatannya itu ya ini nilai 100, 175 dan 255 gitu ya. Semakin besar nilainya berarti kecepatan perpindahan dari angka 0 dan angka 1-nya itu semakin cepat. Yang otomatis itu akan menghasilkan tegangan yang maksimal, yaitu 5 volt gitu ya. Nah, kalau misalkan makin kecil berarti jarak antara 0 ke 1-nya itu semakin lambat gitu ya. Yang akhirnya nanti pembacaan secara analognya tegangannya akan semakin menurun gitu ya. Itu nanti silakan adik-adik baca sendiri tentang PWM ya untuk lebih lengkapnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengcompile program ini. Ini compile, kemudian Bapak kasih nama. Ini sudah ada progresnya project 10 sub program waktu itu. Kalau ultrasonic dan ultrasonic kita coba ini kita kasih nama speed motor aja. Untuk mengatur kecepatan motor kita save. Kita tunggu sebentar untuk compilingnya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita seperti biasa ambil file hex-nya gitu ya. File hex-nya itu yang ada di ini ya, users, nama usernya siapa, kemudian app data, lokal, temp, Arduino build 63423. Nah, mungkin adik-adik akan memberikan nama folder Arduino build-nya itu pasti berbeda-beda gitu. Nah, sekarang kita buka file explorer-nya, kemudian buka local disk C sesuai dengan si directory yang ditunjukkan, ke buka users, kemudian nama usersnya di sini kan terlalu panjang jadi MOCHAM strip caching nama 1 itu terlalu panjang ya, maksudnya kita buka. Nah, di sini setelah dibuka nama usernya, di bagian atas, di bagian addressnya, address barnya kita buka app data, kita paste yang tadi untuk paste app data lokal, kemudian temp. Setelah itu ada Arduino build sekian gitu ya, kemudian kita enter. Nah, udah ketemu file hexnya, kita kopikan, kita simpan di mana ya, kita simpan di dokumen saja. Adik-adik bebas mau simpan di mana nanti ya, yang penting nanti adik-adik gampang untuk menemukannya gitu. Kemudian kita buka project Proteus-nya, adik-adik bisa membuat rangkaian seperti ini ya. Bisa adik tiru saja ya, ada Arduino, ada potensiometer yang aktif ya, yang bisa diubah-ubah nilainya, kemudian ada serial monitor virtual terminal namanya. Virtual terminal itu ada di bagian ini nah, di bagian instrumen yang ada di atas garis miring gitu ya.
ada virtual terminal, kemudian silahkan dirangkai seperti ini. Kemudian ada EA293D, ada motor DC yang aktif, kemudian baterai dan RGB. Sekarang buka Arduino nya, diklik kanan edit properties, kita masukkan file hex-nya, namanya speed motorino.hex gitu ya. Kita oke, kemudian kita start. Oke. Nah, sekarang ini masuk ke speed yang pertama, kecepatannya cukup lambat. Nah, sekarang warna hijau yang menyala berarti sudah masuk ke speed yang kedua dengan PWM 175. Kemudian lampu warna birunya sudah menyala, sekarang masuk ke speed yang ketiga gitu ya. Ini speed ketika berhenti, ini lampu merah menyala berarti speed pertama, kemudian lampu hijau yang menyala ya. Nah, speed yang kedua yang 175, kemudian lampu biru yang menyala yang artinya sudah masuk ke dalam speed yang ketiga yang 255, kemudian berhenti lagi dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi itu adalah cara kita untuk mengatur kecepatan dari motor DC. Kita menggunakan PWM. Jadi penamaan PWM nya terserah sih ya, mau adik-adik ganti dengan speed sama di pin nomor 3 juga boleh, silahkan. Yang penting nanti di bagian bawahnya adik-adik harus sama juga gitu. Kemudian ini nilainya ya, silakan adik-adik atur mau berapapun gitu ya, yang penting di antara 0 sampai 255 seperti itu untuk project yang pertama. Sekarang kita lanjutin ke project yang kedua. Project yang kedua ini merupakan pengembangan lagi dari project sebelumnya. Kalau project sebelumnya kita pengaturan kecepatannya itu ya menggunakan delay gitu ya. Jadi setelah 2 detik ganti kecepatan, sekian detik ganti kecepatan. Nah, untuk yang sekarang kita atur kecepatannya menggunakan potensiometer gitu ya. Potensiometer ini kita analogikan sebagai sensor analog. Kalaupun nanti di semester berikutnya, semester 2, kita membuat suatu project line follower analog. Nah, line follower digital maksud Bapak menggunakan Arduino. Nanti sensor yang akan adik-adik gunakan adalah sensor analog, yaitu menggunakan fotodiode atau fototransistor gitu. Jadi ini ibaratnya basic untuk bagaimana cara mengatur kecepatan dari motor DC menggunakan sensor analog gitu. Di sini kita sensor analognya disimpan di pin A0 ya, dengan nama POT gitu ya, atau potensio ya, singkatan dari potensiometer. Kemudian ada variabel value sensor untuk menyimpan nilai sensornya, kemudian ada variabel speed untuk menyimpan nilai kecepatan. Kemudian di sini ada sebuah konstanta potmin 0 dan potmax 1000. Nah, potmin dan potmax ini merupakan nilai terendah dan nilai maksimal dari suatu sensor gitu ya. Jadi adik-adik harusnya untuk potmin dan potmax ini dicek dulu gitu ya, minimalnya berapa, maksimalnya berapa, harusnya seperti itu. Tapi di sini kan kita menggunakan potensiometer, kita sudah tahu untuk nilai sensor analog itu dari mulai 0 sampai 1023. Nah, untuk mempermudah perhitungan karena nanti ada rumus gitu ya, jadi kita buat si maksimum dari pembacaan sensornya itu hanya 1000 gitu ya. Jadi nanti datanya hanya dari 0 sampai 1000. Kemudian di sini ada yang kurang lagi nih, kita cek. Sepertinya ada yang kurang lagi, yaitu sebentar. Oh, nggak ada kayaknya.
kita lanjutkan aja. Kemudian di pin nomor di baris 12, 13, 14 ini seperti biasa untuk mode dari masing-masing pin ya, mau dijadikan sebagai apa. Di sini kita gunakan output semuanya. Kemudian ada serial begin untuk komunikasi serial antara Arduino dengan komputer. Di baris ke-20 di dalam void loop itu ada value sensor, di mana value sensor ini akan menyimpan hasil pembacaan analog dari potensiometer gitu ya. Jadi hasil pembacaan data analog dari potensiometer ini akan disimpan di variabel value sensor. Kemudian di baris nomor 21 ini merupakan pemetaan dari nilai value sensor yang nantinya akan dikonversi menjadi suatu range gitu ya. Range ini nantinya akan muncul dari mulai 0 sampai 3, berarti kemungkinan akan ada 4 range dari nilai value sensor ya. Range-nya itu dilihat dari plot min dan plot max gitu. Jadi karena plot min-nya itu dari 0, kemudian plot max-nya itu 1000, kemudian kita membuat range-nya dari 0 sampai 3, berarti ada 4 ya, ada 4 range. Jadi antara range 1, range 2, range 3, range 4 itu nilai value sensornya itu dibagi menjadi 250 per range-nya ya. Jadi range pertama itu dari 0 sampai 250, range kedua itu dari 251 sampai 500, kemudian range ketiganya itu 501 sampai 750, kemudian range keempatnya adalah dari 751 sampai 1000, seperti itu. Nah, karena dalam pemrograman itu agak sulit dimulai dari angka 1, maka untuk range-nya itu dimulai dari angka 0 gitu ya. Jadi nantinya yang munculnya adalah dari 0, 1, 2, dan 3 gitu. Jadi ada 4, tetap ada 4 range. Kemudian ada variable speed yang isinya adalah nilai dari value sensor dibagi dengan 4, karena kita kan balik lagi yang tadi ya, kita menggunakan 4 buah range. Nah, di sini ada program baru yaitu switch case gitu ya. Ada switch case. Switch case merupakan suatu percabangan ya, dimana nantinya percabangan ini sangat banyak, beda dengan if else. Kalau if else itu percabangan cuma 2, nilainya hanya benar dan salah saja. Nah, kalau switch case ini bisa menggunakan percabangan yang cukup banyak gitu ya. Makanya di sini kita bisa memasukkan 4 percabangan sekaligus ya, dari case 0, case 1, case 2, dan case 3. Angka 0, 1, 2, 3 ini kita ambil dari range yang tadi sudah kita buat menggunakan mapping gitu ya, menggunakan program map gitu. Ya, jadi nanti variabel range ini kalau misalkan adik-adik menggunakan program lain itu boleh gitu ya, bisa menggunakan apapun, yang penting switch-nya itu menggunakan variabel gitu ya. Bukan pembanding sih ya, jadi pengkondisiannya itu menggunakan variabel. Jadi kalau switch-nya nilainya 0, berapa apa yang terjadi. Kalau switch-nya nilainya 1, apa yang terjadi. Terus kalau misalkan switch-nya 2, programnya kayak gimana, seperti itulah gitu ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia case ini kan kasus gitu ya, berarti pilih kasus yang 0, nanti programnya seperti ini. Kasus yang ke 1, programnya seperti ini. Kasus yang kedua yang seperti ini gitu ya. Ketiga seperti ini. Seperti itu ya. Jadi nanti akan dilihat nilai range-nya berapa. Kalau range-nya 0 misalkan, maka program yang dijalankan itu dari 27 sampai 31. Kalau range-nya 1, berarti yang 33 sampai 37 dan seterusnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan nanti adik-adik ada yang tidak dipahami, boleh private chat aja atau tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya. Yang berikutnya di sini ada break di sini merupakan ya bahasa awamnya, bahasa Indonesianya itu kan rem ya. Berarti setelah
program ini selesai dijalankan, tahan gitu ya, direm, kemudian dicek lagi si switchnya gitu ya, si range-nya dicek lagi nilainya berapa. Kalau masih 0 berarti dia jalankan lagi yang pertama gitu. Di rem dicek lagi nilainya berapa. Kalau misalkan berubah jadi angka 2 berarti dia langsung loncat ke blok yang 39 sampai 43 seperti itu. Nah, sekarang kita coba compile. Di sini kita kasih nama switch case aja, switch case. Jadi pada intinya switch case ini untuk pemrograman yang memiliki percabangan yang cukup banyak gitu aja ya. Untuk percabangannya bisa lebih dari 2. Nah, seperti biasa kita ambil foldernya, file hexnya, kita back. Di sini kita edit bagian belakangnya saja biar nggak terlalu banyak. Enter. Nah, case-nya udah ketemu, kita copy, simpan di dokumen lagi biar gampang. Nah, sekarang kita buka lagi Arduino nya, edit properties, buka foldernya, kita cari switchcase.ino.hex, kita oke, kemudian kita jalankan. Oke, di sini ada serial monitor keluar dengan tulisan medium ya, sama seperti program yang kita buat. Berarti di sini case yang nomor 1 yang dijalankan gitu ya, karena ada tulisan medium gitu ya, berarti case yang pertama yang dijalankan. Kita coba turunkan nilai dari potensiometernya, kita ambil jadi 25%. 20. Oke, di sini 30% udah masuk ke slow. Dengan kalau diperhatikan nih putaran motornya itu jadi semakin lambat gitu ya. Dan di virtual terminal ini akan muncul tulisan slow. Tulisan slow kalau kita cek di programnya itu ada di case 0 gitu ya, seperti di case 0 ini untuk pengaturan pertama dia akan dalam kondisi slow. Nah, kita coba naikkan, kita naikkan di atas 60%, 64 masih medium, 65 masih medium. Oke, di 66 ini sudah pindah ke fast gitu ya, artinya kecepatan motornya udah mulai cepat, berarti dia menggunakan case yang kedua seperti itu. Yang terakhir kita coba maksimumkan, kemungkinan di daerah 90-an gitu ya, 90%-an. Nah, sini kayaknya ada yang program ketinggalan sepertinya gitu ya, kita cek dulu deh. Sepertinya ada program ketinggalan. Oh ya, delay 1 ya, delay 1 yang ketinggalan nih. Kita coba stop dulu, kita tambahkan. Nah, di sini ada program ketinggalan yaitu delay dengan nilai 1. Kemudian kalau tidak salah ini harusnya nilainya itu 20 kilo. Oke, kita compile lagi ya. Jadi sedikit intermezzo aja. Jadi untuk kita setiap kali membuat suatu program mungkin akan menemukan error-error yang seperti barusan gitu ya. Jadi kasarnya ya kita harus siap mental ketika wah ada error program,
kita harus cari tahu di sebelah mana errornya, harus kita perbaiki lagi. Oke, sudah di copy paste barusan, kita masukkan lagi nilai programnya, kita start lagi. Oke, sudah medium lagi, kita ambil supaya bisa masuk ke nilai so fast gitu ya. Oke, ketemu ya di nilai 90-an, 98%. So fast gitu ya, udah selesai, dan kecepatan motornya itu udah mulai lebih cepat gitu ya. Seperti itu. Ini adalah program bagaimana caranya kita mengatur kecepatan motor DC menggunakan sensor analog berupa potensiometer. Seperti itu untuk programnya dan penjelasan program-programnya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik semua. Dan sepertinya nih durasinya terlalu panjang juga ya. Mungkin Bapak cukupkan sekian untuk materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan, dan kita berdoa bersama-sama supaya kita bisa bertatap muka secara langsung di pembelajaran microcontroller level 1. Bapak tutup untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previous.